Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herve Kalifin dari kelas 9A. Kali ini akan membawakan tugas ilmu pengetahuan sosial tentang pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area menjadi bagian sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, beberapa daerah menjadi sasaran penyerangan tentara sekutu dan kolonial Belanda. Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 13 Oktober tahun 1945. Pertempuran tersebut pertama terjadi antara para pemuda dan pasukan sekutu. Setelah Indonesia merdeka, pasukan sekutu datang ke Indonesia pada 29 September tahun 1945. Pasukan sekutu ini ditugaskan untuk melucuti senjata tentara Jepang. Lord Louis Mountbatten sebagai komandan pertahanan sekutu di Asia Tenggara membentuk komando yang bernama Allied Forces Netherlands East Indies, atau lebih singkatnya AFNI. Tugas AFNI ini untuk mengumpulkan tentara Jepang, membebaskan tawanan, dan melucuti senjata. AFNI datang bersama sekutu tentara Belanda bernama Netherlands Indies Civil Administration atau lebih singkatnya NICA. Latar belakang pertempuran Medan Area disebabkan karena tentara sekutu yang membebaskan tawanan Belanda. Setelah dibebaskan, tawanan Belanda diberikan senjata oleh sekutu. Brigadir Jenderal Kelly memimpin para pasukan AFNI mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1945 terjadi peperangan pejuang Indonesia melawan Belanda dan sekutu. Pertempuran ini meluas sampai ke daerah Brastagi dan Pematang Siantar. Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia baru sampai di kota Medan pada 27 Agustus tahun 1945. Tentara Jepang membuat sensor ketat berita dan keterlambatan berita proklamasi. Kabar kemerdekaan ini disampaikan oleh Mr. Teuku dan Muhammad Hasan. Dia kemudian diangkat menjadi gubernur Sumatera. Mengutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial, Ahmad Zahir membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Kelompok ini beraksi pada 4 Oktober tahun 1945 untuk mengambil alih gedung pemerintah dan persenjataan milik. Pasukan sekutu yang diboncengi NICA datang pada tanggal 9 Oktober tahun 1945. Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly bersama NICA mendarat di kota Medan. Tanggal 18 Oktober tahun 1945, pihak sekutu mengeluarkan maklumat. Isi maklumat tersebut adalah larangan membawa senjata dan semua senjata harus diserahkan pada sekutu. Tanggal 1 Desember tahun 1945, AFNI sampai memasang papan bertulis Fixed Boundaries Medan Area, artinya batas resmi wilayah Medan. Papan tersebut memicu kemarahan rakyat Sumatera Utara. Pihak sekutu dan NICA melakukan aksi serupa di beberapa kota di Indonesia. Hal ini memicu perlawanan Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR dan pemuda di Sumatera. Pada 10 Desember tahun 1945, pasukan dari Inggris dan NICA berusaha menghancurkan kamp TKR di Traps, namun usaha tersebut digagalkan oleh pemuda. Para pemuda melakukan perlawanan hingga menghancurkan beberapa truk milik sekutu. Akhir dari pertempuran Medan Area terjadi pada bulan April tahun 1946. Kala itu sekutu mendesak pemerintah Indonesia keluar dari kota Medan, tapi definisi TKR dan gubernur berhasil dipindahkan ke Pematang Siantar. Tentara Indonesia kesulitan karena mendapat serangan di beberapa wilayah yang dikuasai sekutu dan NICA. Akhirnya pada 10 Agustus tahun 1946 diadakan pertemuan untuk membahas wilayah yang dikuasai sekutu. Pertemuan tersebut diadakan di Tebing Tinggi. Hasil keputusan pertemuan yaitu membentuk komando resmi Laskar Rakyat Medan Area di Traps. Setelah itu perjuangan Medan Area kembali diteruskan. Perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap pasukan sekutu terus berlangsung hingga 1949. Meski korban jiwa di pihak TKR dan rakyat Indonesia sangat besar dan pusat pemerintah dipindahkan ke Pematang Siantar, pertempuran Medan Area memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perjuangan rakyat Sumatera Utara.
Pertempuran Medan Area mampu meningkatkan rasa nasionalisme rakyat serta menginspirasi pejuang daerah-daerah lain. Yaitu tadi dia pembahasan tentang pertempuran Medan Area. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.